Mengapa teori sidang ilahi pada Kejadian bab 1 ayat 26 adalah teori yang salah? Kalau kita baca kata per kata, Vayomer artinya lalu bersabdalah atau dan bersabdalah. Bisa juga lalu berfirmanlah atau dan berfirmanlah. Elohim, Allah, jadi itu satu frase. Vayomer Elohim artinya lalu berfirmanlah Allah. Naase Adam, artinya marilah kita menjadikan manusia. Di dalam kata naase itu kita melihat ada jejak-jejak kata anahnu yang berarti kami atau kita yang masih disisakan dengan adanya huruf N itu. Betsalmenu artinya dalam gambar kita. Kitmutenu artinya seturut rupa kita. Kita melihat di situ ada sufiks nu. Nu ini adalah juga jejak dari kata anahnu yang berarti kami atau kita. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 kata kita di dalam satu kalimat ini. Menurut para pengusung teori sidang ilahi, kita ini adalah Allah dan para malaikat. Maka kalau kita membaca lagi kalimat ini dalam pemahaman kaum pengusung teori sidang ilahi, kalimatnya akan berbunyi kira-kira seperti ini. Lalu bersabdalah atau lalu berfirmanlah Allah, marilah kita, yaitu aku Allah dan kalian para malaikat, menjadikan manusia dalam gambar kita, yaitu dalam gambarku Allah dan dalam gambar kalian para malaikat. Jadi ada gabungan, yaitu gambar malaikat dan gambar Allah. Dijadikan satu atau dicampur atau di-blending. Jadi ada mix. Kitmutenu, seturut rupa kita, yaitu seturut rupanya Allah dan rupanya para malaikat. Kembali di sini ada penggabungan atau blending atau ada mix, campuran antara rupa Allah dan rupa kita. Nah, tentu saja ini sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat selanjutnya, seperti dalam Kejadian bab 1 ayat 27 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan Allah hanya dalam gambar Allah saja. Betselem Elohim bara auto. Dalam gambar Allah, ia, Allah, menciptakan manusia. Jadi bukan dalam gambar gabungan gambar Allah plus gambar para malaikat. Atau kalau kita mau menggunakan kata asa yang menjadi kata dasar dari naase itu, dalam kitab Kejadian bab 9 ayat 6 dikatakan, Ki Betselem Elohim asa et ha'adam. Sebab dalam gambar Allah, ia, Allah, membuat atau menjadikan manusia itu. Jadi sekali lagi, hanya dalam gambar Allah saja, bukan dalam gambar gabungan atau blending atau mix gambar Allah plus gambar para malaikat. Sementara mengenai demut, kita lihat dalam kitab Kejadian bab 5 ayat 1, kembali di sini digunakan kata asa yang menjadi kata kerja dasar dari naase. Dikatakan, Bitmut Elohim asa oto. Dalam rupa Allah, ia Allah menjadikan atau membuat ia si manusia itu. Jadi manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah saja, bukan dalam gambar dan rupa Allah plus gambar dan rupa para malaikat. Jadi tidak ada pencampuran atau mixture, pemblendingan gambar dan rupa Allah plus gambar dan rupa para malaikat. Yang kedua soal pernyataan marilah kita menjadikan atau naase, Vayomer Elohim naase. Nah, posisi ketika Allah berkata marilah kita menjadikan itu adalah posisi Allah ketika dia akan menciptakan segala ciptaan ini pada hari pertama. Jadi posisi Allah sebagai pencipta yang mengatakan marilah kita itu sudah ada sejak hari pertama atau sejak dia mau memulai penciptaan. Sementara versi para pengusung teori sidang ilahi, karena di situ ada unsur malaikat, posisi Allah sebagai pencipta yang mengatakan marilah kita menjadikan, itu baru berada pada hari ketika para malaikat diciptakan. Jadi tidak sebelum seluruh dunia, seluruh alam semesta ini diciptakan. Nah, posisi ini adalah posisi yang mendegradasi posisi Allah sebagai pencipta. Sekaligus juga menunjukkan bahwa di situ ada unsur syirik
atau menyamakan para malaikat sebagai setara dengan Allah sebagai pencipta. Kata marilah kita menjadikan itu lebih tepat diposisikan pada posisi Allah yang sudah ada sebelum seluruh alam semesta ini dijadikan, sebelum hari pertama dimulai. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita memperhatikan praktek penggunaan frase Vayomer Elohim. Seperti kita tahu, Kejadian bab 1 ayat 26 diawali dengan frase Vayomer Elohim. Artinya, lalu berfirmanlah Allah. Berdasar fakta praktek tata bahasa dari Alkitab Ibrani, ada 3 model penggunaan Vayomer Elohim. Yang pertama, jika Allah berbicara dengan atau kepada benda mati. Rumusan kalimatnya berbunyi, Allah bersabda atau Vayomer Elohim, lalu langsung dilanjutkan dengan isi kalimat Allah itu. Umumnya berupa kalimat perintah. Contohnya Kejadian bab 1 ayat 3. Vayomer Elohim, lalu berfirmanlah Allah, Yehi or Vayehi or, jadilah terang, maka jadilah terang. Juga Kejadian bab 1 ayat 11. Vayomer Elohim, lalu berfirmanlah Allah, Ikau hamayim mitachat hashamayim el makom echad. Lalu berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Jadi, Vayomer Elohim atau lalu berfirmanlah Allah itu langsung diikuti oleh isi kalimat Allah. Langsung diikuti oleh kata-kata Allah. Umumnya berbentuk imperatif. Model yang kedua, jika Allah berbicara dengan atau berbicara kepada dirinya sendiri, rumusan kalimatnya berbunyi Allah bersabda atau Vayomer Elohim, lalu langsung dilanjutkan dengan isi atau kutipan kata-kata Allah itu. Contohnya, Kejadian bab 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, Vayomer Adonai Elohim. Lalu langsung diikuti oleh kalimatnya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Juga dalam kitab Kejadian bab 6 ayat 7, kata Vayomer Elohim langsung diikuti oleh kata-kata Allah. Lalu bersabdalah Adonai, Vayomer Adonai, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi ketika Allah berbicara kepada dirinya sendiri, polanya, Vayomer Elohim itu langsung diikuti oleh kata-kata atau kalimat Allah itu. Nah, pola ketiga ini adalah pola yang semestinya diberlakukan kepada para penganut konsep sidang ilahi, yaitu ketika Allah berbicara kepada oknum di luar dirinya. Rumusannya selalu menggunakan kata depan, le atau el yang artinya kepada, dan selalu dengan menyebutkan dengan jelas identitas lawan bicaranya. Jadi polanya ketika Allah berbicara kepada oknum lain di luar dirinya, frase Vayomer Elohim itu diikuti oleh kata depan le atau el, lalu diikuti dengan identitas lawan bicara Allah itu. Misalnya dalam Kejadian bab 7 ayat 1, Vayomer Adonai lenoach, lalu berfirmanlah Adonai Yahweh kepada Nuh. Jadi di situ ada kata depan lenoach, kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu dan seterusnya. Jadi Vayomer Adonai diikuti kata depan, diikuti identitas lawan bicara Allah, yaitu Nuh. Contoh lain Kejadian bab 12 ayat 1. Vayomer Adonai el Avram. Lalu berfirmanlah Adonai Yahweh el kepada Avram, kepada Abraham. Jadi Vayomer Adonai diikuti kata depan, diikuti identitas lawan bicara Allah. Keluaran bab 3 ayat 14. Vayomer Elohim el Mose. Lalu berfirmanlah Elohim el kepada Musa. Lalu Allah berfirman kepada Musa, Eye asal Eye, aku adalah aku, dan seterusnya. Jadi di situ kita melihat pola yang jelas, yaitu bahwa Vayomer Elohim atau Vayomer Adonai yang artinya dan berfirmanlah Allah atau dan berfirmanlah Yahweh, lalu diikuti kata depan le atau el, lalu diikuti dengan identitas lawan bicara Allah.
Nah, jika lawan bicara Allah tidak disebut secara langsung setelah kata Vayomer Elohim atau Vayomer Adonai dalam sebuah ayat, dapat dipastikan lawan bicara itu sudah diintrodusir atau diperkenalkan terlebih dahulu. Misalnya, kita melihat itu dalam Kejadian bab 9 ayat 12. Di situ ada kata Vayomer Elohim, tanpa diikuti dengan keterangan kepada siapa Allah sedang berfirman. Tetapi kita bisa tahu dengan pasti kepada siapa Allah sedang berfirman atau berbicara dalam Kejadian bab 9 ayat 12 itu, karena di ayat 1, tokoh dengan siapa Allah berbicara sudah diperkenalkan, yaitu Nuh. Nah, berdasarkan pola ini, maka jika dalam Kejadian bab 1 ayat 26 itu Allah sedang berbicara kepada para malaikatnya seperti disarankan oleh para pengusung teori sidang ilahi, maka seharusnya frasa Vayomer Elohim itu diikuti dengan preposisi le atau el, lalu diikuti oleh identitas oknum yang menjadi lawan bicara Allah yaitu para malaikat. Jadi rumusan kalimatnya seharusnya berbunyi seperti ini. Lalu Allah berbicara kepada para malaikat. Atau dalam bahasa Ibrani, Kejadian bab 1 ayat 26 itu kalau mau sesuai dengan tata bahasa Ibrani yang digunakan dalam tanah, harusnya rumusannya adalah Vayomer Elohim le malakim. Artinya, lalu berfirmanlah Allah kepada para malaikat. Jadi harus ada kata depan le, kemudian diikuti oleh oknum lawan bicara Allah itu yaitu para malaikat. Harus ada frase le malakim. Baru dilanjutkan dengan kata-kata baiklah kita membuat manusia dan seterusnya itu. Dengan demikian jelas bahwa teori sidang ilahi yang diterapkan pada Kejadian bab 1 ayat 26 itu secara gramatikal tidak sesuai dengan tradisi gramatikal yang digunakan dalam narasi-narasi kitab bahasa Ibrani saat menceritakan tentang Allah yang sedang berbicara kepada oknum di luar dirinya. Nah, dalam Kejadian bab 1 ayat 26, selain bahwa oknum yang menjadi lawan bicara Allah tidak disebutkan, demikian pula sejak awal pertama Kejadian bab 1 ayat 1 tidak ada introduksi atau tidak ada perkenalan tentang para malaikat yang dikhayalkan para pengusung teori sidang ilahi menjadi oknum lawan bicara Allah. Jadi sesuai dengan tradisi penggunaan kalimat Vayomer Elohim dalam Alkitab bahasa Ibrani, Vayomer Elohim dalam Kejadian bab 1 ayat 26 tidak tepat untuk ditafsirkan sebagai Allah yang sedang berbicara dengan oknum di luar dirinya. Mengacu pada penggunaan Vayomer Elohim dalam Kejadian bab 6 ayat 7 di mana Vayomer Elohim itu digunakan secara refleksif, yaitu digunakan ketika Allah berbicara kepada dirinya sendiri, maka Kejadian bab 1 ayat 26 lebih tepat ditafsirkan sebagai Allah yang sedang berbicara kepada pluralitas dalam diri Allah sendiri, pluralitas pribadi dalam diri Allah sendiri. Bagi teori Trinitarian, tentu saja hal itu tidak ada masalah ketika Allah yang Esa itu berkata kepada dirinya sendiri, marilah kita. Karena dalam diri Allah yang Esa itu ada 3 pribadi. Jadi pribadi yang satu berbicara kepada 2 pribadi yang lain dalam diri Allah yang Esa itu. Sekali lagi berdasarkan praktek penggunaan Vayomer Elohim dalam kitab Tanakh dalam kitab Ibrani, ketika Allah berbicara kepada oknum di luar dirinya, Vayomer Elohim harus diikuti oleh preposisi le atau el, kemudian diikuti oleh identitas oknum yang diajak berbicara oleh Allah itu. Sementara di situ kita tidak melihat ada rumusan kemudian Allah berfirman kepada para malaikat. Kita tidak melihat di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 frase Vayomer Elohim le malakim. Jadi ada setidaknya 4 alasan mengapa teori sidang ilahi itu adalah teori yang salah ketika diterapkan pada Kejadian bab 1 ayat 26. Pertama, jika kata kita di dalam frasa marilah kita menjadikan atau baiklah kita menjadikan itu terdiri dari Allah plus malaikat, maka konsekuensi logisnya ialah bahwa gambar dan rupa kita, Betsalmenu Kitmutenu itu adalah gambar dan rupa Allah plus gambar dan rupa malaikat. Artinya gambar dan rupa manusia yang diciptakan Allah itu adalah percampuran atau pemblenderan antara gambar dan rupa Allah plus gambar dan rupa para malaikat. Ini jelas bertentangan dengan Kejadian bab 1 ayat 27, Kejadian bab 5 ayat 1, Kejadian bab 9 ayat 6. 2. Kesadaran diri Allah pencipta akan pribadinya itu sudah ada sejak sebelum penciptaan. Sementara teori sidang ilahi menempatkan kesadaran diri Allah pencipta akan pribadinya baru setelah Allah menciptakan para malaikat. 3. Pengangkatan para malaikat dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sebagai partner
penciptaan seperti dilakukan oleh para pengusung teori sidang ilahi adalah tindakan yang mengandung syirik atau blasphemy, yaitu menyetarakan para malaikat dengan Allah pencipta. Keempat, ketika Allah sedang berbicara kepada pribadi lain di luar dirinya, frase Vayomer Elohim atau Vayomer Adonai selalu diikuti dengan preposisi le atau el, lalu diikuti oleh nama atau identitas lawan bicara Allah. Atau ketika Vayomer Elohim atau Vayomer Adonai diikuti langsung dengan perkataan Allah, sudah pasti lawan bicara Allah sudah diintrodusir atau diperkenalkan pada ayat-ayat sebelumnya. Karena Vayomer Elohim dalam Kejadian bab 1 ayat 26 tidak diikuti dengan preposisi dan identitas lawan bicara Allah, dan pada ayat-ayat sebelumnya tidak diintrodusir atau tidak diperkenalkan tentang adanya para malaikat sebagai lawan bicara Allah, maka konstruk Vayomer Elohim dalam Kejadian bab 1 ayat 26 lebih sesuai dengan konstruk Vayomer Elohim dalam Kejadian bab 3 ayat 22 dan Kejadian bab 6 ayat 7 ketika Allah sedang berbicara dalam konteks refleksif, yaitu ketika Allah berbicara dengan dirinya sendiri. Artinya dalam hal ini, kejamakan atau pluralitas kata kita dalam frasa marilah kita menjadikan dalam Kejadian bab 1 ayat 26 adalah petunjuk yang tak terbantahkan tentang adanya pluralitas dalam diri Allah yang ehad, yang satu itu, dan bukan yang yahid, seperti disalahpahami oleh kaum Yahudi rabbinik dan kaum Wanes yang tidak tahu bedanya ehad dan yahid, seperti mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri.